Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulana. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan waktu untuk sama-sama kita membaca kitab At-Tibyan ini. Dan tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal atharu al-manqulatu fakathiratun wa ana usiru ila atrafin min ba'diha. Jadi pasal ini masih menjelaskan berkenaan dengan membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa mengeraskan suara ini bermakna bukan dengan teriak-teriak ya. Mengeraskan suara ini bermakna kita membaca dengan suara yang kuat. Dalam kajian minggu lepas dinyatakan ada beberapa pandangan ya berkenaan kan bacaan Al-Quran dan membacanya dengan pelan, dan kita sudah bincangkan minggu lepas pendapat Imam Al-Ghazali dalam mengkompromikan dua pandangan tersebut. Nah, di sini Imam An-Nawawi ingin menunjukkan beberapa asar ya. Asar ini maknanya yang bersumber daripada sahabat. Wa amal atharu anapun tawi piro-piro asar. Al-manqulatu kan dinukil. Fakathiratun mongko iku akeh. Khobari amma. Wa ana lan utawi ingsun usyiru iku aweh isyarat sapa ingsun. Napa nuduhake sapa ingsun ila atrofin. Maring napa bagian-bagian mim ba'diha saking sebagiane asar. Sabata tetap fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi rawahul Bukhari wa Muslim. Sami'tu an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ndika sapa Abi Hurairah. Sami itu mirang sapa ingsun. An Nabi injing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa jeneng Nabi. Ma adzinallah. Ma adzina ora mireng. Allah sapa Allah. Li syai'in maring suwi-wici. Ma'adzina kaya mirenge Allah li nabiyin maring nabi hasanis sauti kang bagus suarane yatahonna kang nglakuake sapa nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an yajharu kang maca jahr banter sapa nabi bihi kelawan Al-Qur'an. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Tadi dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah berkenaan dengan mengeraskan atau membaca Al-Qur'an dengan suara yang kuat. Ya, dalam satu hadis ma adzinallahu li syai'in. Ya. Allah itu tidak mendengar sesuatu seperti mana mendengarnya Allah pada nabi-nabinya
yang baik bacaannya, yang baik suaranya, yang membaca Al-Quran dengan yataghonna, dengan dilagukan. Ya jaharubi, yang nabi-nabi itu membaca dengan suara yang kuat. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahwa apa hukumnya membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, hukumnya boleh. Tapi perlu dilihat pendapat Imam Al-Ghazali yang minggu lepas kita sudah bincangkan. Kan? Sekiranya membaca kuat itu tidak mendatangkan sifat ujub, sifat riya, maka itu lebih baik. Kan begitu. Karena membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, itu faedahnya itu muta'ati. Muta'ati itu maksudnya nyumambrah, ngeluberi orang lain. Dapat apa? Dapat memberikan manfaat kepada orang yang mendengar. Di antaranya, wa yazidu fin nasyad. Dapat menambahkan semakin kita rajin membaca. Mengingatkan orang yang lupa. Membangunkan orang yang tidur. Maka semakin banyak niat ketika membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, semakin banyak niatnya itu untuk kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang diperolehi. Makna adzina, ma adzinallahu li syai'in. Makna adzina, artinya adzina adalah istama'a, mireng. Nah, dalam hadis ini, apa yang ditunjukkan dari hadis ini, isyaratun wahwalan utawi. Iki mau, isyaratun niku awi isyarat. Ila ridho maling ridho, wal qabulilan qabul. Jadi hadis ini memberikan satu isyarat bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya boleh. Yang lain, dalil yang lain. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, saking Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud, rawahul Bukhari wa Muslim. Saking Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ridhani Allah anhu, saking Abi Musa, anna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Rasulullah lahu maring Abi Musa, laqad utita, teman-teman pun di napa paringake ing sira mizmaron, seruling nggih, min mazamiri ali Dawud, saking serulinge keluargane Nabi Dawud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Niku nggih beberapa dalil. Dalil yang lain. Wa fi riwayatin li Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Riwayatna saking riwayat li Muslimin mari Imam Muslim. Anna Rasulullah saat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah laqad ra'aitani. Teman-teman ngipi ingsun ing sira. Wa ana la utawi ingsun iku astami'u, mirang sapa ingsun li qiraatika maring bacaan sira. Al barihata, dek wingi. Barihah. Artinya di sini Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, saya bermimpi dan saya melihat Anda ini ya membaca Al-Qur'an semalam. Rawahu Muslim, rawang riwayat hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim aidon kelawan maneh min riwayat Buraidah bin Husayb, saking riwayat Buraidah bin Husayb. Wa an Fadalata bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalallahu asyaddu udhunan. Sekedap nggih.
Lalallahi asyaddu udhunan ilar rajuli al-hasani sauti bil Qur'an. Yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi, rawahu Ibnu Majah. Lalallahi kedua Allah asyaddu udhunan iku luweh banget nyireng. Luweh banget nyireng. Udhunan itu kan nopo? Udhun gitu, kuping. Tapi yang dimaksud di mriki adalah lalallahi asyaddu udhunan ay istima'an. Artinya lalallahi kedua Allah asyaddu udhunan iku luweh mireng ilar rajuli maring wong lanang. Al-hasani sauti kang bagus bacaane, kan bagus suarane. Bil Qur'ani sebab maca Al-Qur'an. Yajharu kang banterake sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an. Allah luwih mireng, mirengi Allah niku luwih mireng min sahibil qainati. Qaina bi fathil qaf al-mughanniyah. Min sahibil qainati saking wong kang nyanyi mughanni ila qainatihi maring nyanyiane, maring lagune. Rawahu Ibnu Majah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini, ini hadis yang menunjukkan bahwa hukum membaca Al-Quran dengan suara yang kuat itu dibolehkan. Imam Nawawi mendatangkan satu dalil, yaitu daripada hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu lebih mendengar suara seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, melebihi orang mendengarnya orang yang menyanyi daripada apa yang dinyanyikan. Nah, biasanya orang nak nyanyi ini kan dia mendengar apa yang dinyanyikan, toh, mau diisi nyanyi. Orang itu kalau menyanyi, bermakna dia kan mendengar apa yang dinyanyikan, karena dia menyanyi. Tapi Allah itu lebih mendengar bacaan orang yang bagus bacaannya, ya, lebih daripada mendengarnya orang penyanyi daripada apa yang dinyanyikan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu aidan. Wa an Abi Musa lan saking Abi Musa radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ridhani Allah subhanahu anhu saking Abi Musa aidan kelawan mani. Qala ngendika sapa Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyin bil laili khina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum khina nazalu bin nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sak temne ingsun la'arifu yakti ngaweruhi ingsun aswata rufqatil asy'ariyin ing suarani napa golongan asy'ariyin bilaili indal waktu dalu khina yadkhuluna nalikane padha mlebu sapa rufqatil asy'ariyin wa a'rifu lan ngaweruhi ingsun manazilahum ing panggonane rufqatul asy'ariyin min aswatihim saking suarane rufqatul asy'ariyin bil Qur'ani sebab maca Al-Qur'an bilali indal waktu dalu. Wa in kuntu lamun ana sapa ingsun lam ara iku ora ningali sapa ingsun manazilahum ing panggonane rufqatul asy'ariyin khina nazalu nalikane padha teka sapa napa rufqatul asy'ariyin bin nahari indana waktu rino. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini banyak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di hadis sahih. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Rasulullah berkata bahwasanya saya ini dapat mengetahui, saya ini mengetahui
suara-suara dari golongan Asy'ariyin pada waktu malam ketika mereka masuk. Dan saya dapat mengetahui tempat di mana mereka berada pada waktu malam itu dari suara bacaan Al-Qur'annya itu. Yang mana ketika waktu siang hari itu saya tak tahu di sebelah mana. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka, Rufqatul Asy'ari ini membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Nah, karena bacaan yang kuat tersebutlah maka Rasulullah dapat mengetahui mana tempat mereka membaca. Walaupun waktu siang hari Rasulullah tidak pasti di mana dia membaca itu. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang kuat itu dibolehkan. Tapi ingat, perlu kita memperhatikan pandangan Imam Al-Ghazali, kan ditafsirkan kalau tidak menimbulkan fitnah seperti riya atau ujub sifat bangga diri, yaitu lebih baik karena manfaatnya kan mutaati daripada membaca Al-Quran dengan suara yang pelan karena manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri saja. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi bi aswatikum rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wan Nasa'i wa ghairuh. Wa anil Bara lan saking Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, ngendika sapa Rasulullah, zayyinu, nah zayyinu hiasi sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bil Qur'ani kelawan bi aswatikum kelawan suara zayyinu padha hiasi sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan suarane sira kabeh. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kamu. Artinya ya kita membaca dengan suara yang kuat, dengan suara yang baik. Wa an Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dajjatan nasi fil masjidi yuqri'una al-Qur'an faqala tuba liha ulaika nu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Dawud saking Abi Dawud an Ali radhiyallahu saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu sak temene Sayyidina Ali sami'a iku mir sapa Sayyidina Ali dojatan nasi ing swara gemuruhe menungso fil masjid ing dalam masjid. Yaqra'un nggih. Yaqra'una kang padha maca sapa nas Al-Qur'an ing Al-Qur'an, bukan yuqri'un nggih, yaqra'un. Yaqra'una kang padha maca sapa annas Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Nah, suatu ketika Sayyidina Ali itu mendengar suara gemuruh orang-orang itu di masjid. Nah, ketika Sayyidina Ali mendengar itu, rupanya suara gemuruh itu bersumber daripada mereka-mereka yang tengah membaca Al-Quran. Maka apa komentar daripada Sayyidina Ali? Faqala mengendika sapa Sayyidina Ali, tuba, pada beruntung, tuba beruntung, untung, liha ulai maring mengkono-kono wong akeh. Kanu kang ono sapa haula. Iku ahabban nasi, luweh ahabban nasi iku menungso kang luwih disenengi. Ya, ahabban nasi iku menungso kang luwih disenengi ila Rasulillah maling Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kanu niku kan dari kana nggih. Kana niku kan awamilun nawasih to. Tarfaul isma wa tansibul khobar kan. Ya. Ahabba ini ku khobari. Maka dibaca ahabba. Kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa komentar Sayyidina Ali ketika mendengar orang itu membaca Al-Qur'an dengan suara yang kuat? Sayyidina Ali mengatakan, sungguh beruntung mereka-mereka itu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi isbatil jahar.
Wa fi isbatil jahar ahadisun kasiratun. Wa fi isbatil jahiran ing dalem netepake maca banter. Wa fi isbatil jahlan iku ing dalem napa netepake maca banter. Ahadisun taibiro hadis kasiratun kang akeh. Niki khobar muqaddam, ahadisun kasiratun itu mubtada muakhar. Sebetulnya khobar itu kan jatuh setelah mubtada. Tapi ada kalanya khobar itu boleh didahulukan. Di antaranya disebabkan karena jar majrur, rafi isbat kan, ini jar majrur. Maka dia boleh jadikan sebagai khobar muqaddam. Maka dikatakan wa fi isbatil jahlan iku ing dalem netepake maca banter Al-Qur'an ahadisu utawi pira hadis kasiratun kang akeh. Ahadisu niki isim ghairu munsharif. Nggih, dia tidak oleh ditanwin, maka dibaca ahaditsu kasiratun. Wa amal asaru anis sahabati, dan ini kemudian membaca dengan bacaan yang kuat. Wa amal asaru anis sahabati wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aksaru min an tuqsar wa ashharu min an tuzkar wa hadha kullu fi man la yakhafu riya'an wa la ijaban wa la nahwahuma minal qabaihi wa la yu'di jama'atan bilabsi sholati wa takhlitiha alaihim. Wa amal asaru anapun tabir wa asar. Anis sahabati sanging sahabat. Wa tabi'in sanging tabi'in. Min aqwalihim sangking napa? Pengendikane sahabat lan tabi'in. Wa af'alihim lan napa? Kang dilakoni sahabat lan tabi'in. Fa'aksar mongko iku akeh. Niki khobare nang mburi, Mbak. Wa amal asaru anis sahabah fa'aktsaru. Mongko iku akeh min antuksor saking diitung. Wa asyharu lan masyhur min adzurka saking ento disebutake. Wa hadalah untawi iki kulluhu yaskabane hada. Fiman iku wa hada utawi iki kulus kabeh hada fiman kanggone wong la yakhafu kang ora kuwatir sapa wong man kuwatir riyaan ing riya wala ijabanan sifat ujub. Maknanya maksudnya apa? Adapun dalil daripada asar sahabat yang berupa ucapan mereka, yang berupa perbuatan mereka itu sangat banyak. Karena saking banyaknya maka nggak bisa dikira, nggak bisa dihitung. Dan masyhur berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Tapi perlu diambil perhatian, wahada kullu fi man la yakhafu riya'an wa la ijaban, maksudnya adalah, tapi semua ini dengan catatan hanya bagi orang-orang yang tidak khawatir riya ataupun ujub. Wala nahwahuma lan ora karo-karone riya lan ujub minal qabaihi sange perkara-perkara kang elek. Wala yu'dhi lan orang larakake jama'atan ing jamaah bilapsi salatihim kelawan napa ganggu salate jamaah wa takhlitiha lang liruake salate alaihim ing atase jamaah. Ngeten nggih, membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, kalau dalil daripada asarus sahabat wa tabi'in itu sangat banyak. Tapi perlu dicatat bahwa ini bagi orang-orang yang tidak khawatir riya dan ujub atau kedua-duanya. Yang kedua, catatan yang kedua adalah dibolehkan ya sekiranya tidak mengganggu orang yang sholat berjamaah. Nah, kalau misalkan ada orang tengah sholat berjamaah, jenengan di sampingnya, kemudian jenengan membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, tentulah akan mengganggu orang yang sholat tersebut. Boleh jadi imamnya itu tersalah-salah bacaan ini, baru pertama kali disuruh menjadi imam toh, jenengan membaca surah Al-Kafirun, jenengan yang sampingi pun maca surah Al-Kafirun, akhirnya bingung imamnya nanti. Jadi
Nah, jadi kalau misalkan di sebelahnya itu ada orang yang sholat berjamaah, kita membaca Al-Qur'annya dengan suara yang berlahan. Sekiranya kalau kita membaca dengan bacaan yang kuat itu dapat mengganggu sholat tersebut. Waqad nukila an jama'atin minas salafi. Nah, Imam Nawawi pun mendatangkan pendapat yang kedua, yaitu membaca dengan suara yang berlahan, artinya tidak jahar. Waqad nukila, teman-teman, dinukil an jama'atin saking jamaah. Minas salafi, saking ulama salaf. Ikhtiarul ikhfa'i, opo milih moco kelawan ikhfa. Ikhfa maksudnya ngiboten banter. Li khofihim krono wedine jamaah mima saking suwi-wiji zakarna kang nuturake kita hu ing ma. Di sini dinukil daripada ulama-ulama salaf yang lain bahwasanya mereka itu memilih untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang berlahan karena khawatir sebab-sebab yang dinyatakan di atas tadi itu. Fa'anil a'mas, niki saking a'mas. Fa'anil a'masi saking a'mas. Kala ngendika sapa a'mas. Dakhaltu mlebu sapa ingsun ala Ibrahim saking Ibrahim. Wa huwa lan utawi Ibrahim iku yaqra'u kumaca sapa Ibrahim fil mushafi ing dalam mushaf. Fasta'dzana mongko amrih izin alaihi ing atase Ibrahim rajulun sapa wong faghattahu maka nutup sapa Ibrahim hu ing mushaf. Nggih. Wa qala lan ngendika sapa Ibrahim, la yara ojo sampai ningali hada iki. Artinya waqala, artinya Ibrahim ini berkata kepada A'mas, la yara hada, ojo sampai ningali iki anni sak temne ingsun kuntu ana sapa ingsun aqra'u iku maca sapa ingsun maca Quran kullu sa'atin saben-saben napa mongso. Jadi suatu ketika ini A'mas ini berada bersama dengan Ibrahim. Nah, suatu ketika ada orang meminta izin untuk masuk. Nah, ketika melihat ada orang meminta izin untuk masuk, maka Ibrahim itu menutup mushafnya dan berkata kepada A'mas, jangan sampai orang yang masuk tadi itu melihat saya membaca Al-Quran. Begitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada di antara ulama salaf itu yang memilih membaca Al-Quran dengan suara yang berlahan. Wa an Abi Ayah qala kuntu jalisan ma ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum faqala rajulun minhum qara'tu al-lailata kad kuntu ana sapa ingsun lungguh wong kang lungguh ma ashabi Rasulillah sertane sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum wa radiyan ridhani sapa Allah anhum saking sahabat. Faqala mongko ngendika rajulun sapa wong minhum saking napa sahabat. Qara'tu maca sapa ingsun al-lailata ndek dalu kada ing mengkene. Faqalu mongko ngucap sapa ashabi Rasulillah hadza utawi iki iku hadzuka bagianmu minhu saking Al-Qur'an. Jadi suatu ketika Abul Aliyah ini duduk bersama para sahabat Rasulullah. Dan ada di antara mereka itu berkata, oh semalam saya membaca sekian. Maka yang lain mengatakan, ya itu bagianmu. Wa yastadillu haula. Nah di sini Imam Nawawi memberikan dalil atau dalil ya, yang mereka-mereka yang memilih membaca Al-Quran dengan suara berlahan. Wa yastadilu lan amri dalil haula isapa mengkono-mengkono wong. Wong kang milih maca Al-Quran kelawan suara alon. Bi hadisi Uqbah bin Amir kelawan hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa
Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sami tumiran sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah. Al jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah. Wal musiru bil Qur'an kal musiri bis sadaqah. Rawahu Abi Dawud wa Nasai. Al jahiru tawi kang maca banter bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Iku kal jahiri kaya wong kang napa? Jahira apa? Napa? Zahirake. Bisa dakoti kelawan sedekah. Wal musir lan wong kang napa? Maca Quran kelawan sir, kelawan napa? Sir nggih. Sir maksudnya nggih. Kelawan alon, kenora dingeteni wong liya. Bil Qur'ani kelawan Quran kal musirri kaya wong kang ngrahasiaake bisa dakoti kelawan sedekah. Jadi dalil yang digunakan bagi orang yang memilih membaca Al-Quran dengan suara perlahan dan merahasiakannya itu hadis ini ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran dengan sir itu seperti orang yang sedekah dengan sir. Dan tentunya sedekah secara sir itu kan lebih bagus daripada sedekah dengan jahar. Kangoten. Nah, qala At-Tirmidzi, qala ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini. Qala ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa makna hadal hadis. Wa makna hadal hadis lan utawi maknane hadis iki. Analladzi yusirru, analladzi sak temene wong. Yusirru kang maca sir sapa alladzi. Nggih, alladzi niku isim mausul. Niki nak kembali ke nahwu nggih. Alladzi niku isim mausul. Setiap isim mausul itu perlu namanya sila. Nah, sila niku jumlah yang jatuh selepas isim mausul. Dan sila itu perlu namanya aid, Mbak. Aid itu maknanya adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul alladzi. Nggih. Annalladzina satamne wong yusiru kang maca sir sapa alladzi bi qiraatil Qur'ani kelawan bacaan Al-Qur'ani afdalu ukuluwe utama minalladzi saking wong yajharu kang napa maca jahar sapa wong biha kelawan Al-Qur'an. Kenapa? Li anna shadaqata sak temene sedekah asirri kang sir afdalu kule utama inda ahli ilmi mungguwe ahli ilmu min shadaqatil alaniyati saking sedekah kang terang-terangan. Qala ngendika wa innama makna hadal hadis. Asa temene makna hadis iki. Inda ahli ilmi mungguwe ahli ilmu likai yakmana supaya yento aman ar-rajulu sapa wong minal ujubi saking sifat ujub. Li anna alladhi yusiru bil amal la yukhafu alaihi minal ujub. Kama yukhafu alaihi min alaniyatihi. Li anna alladhi karena sak temne wong yusiru kang sir rahasia ake sapa wong bil amali kelawan amale la yukhafu ora dikuatiri alaihi ing atase wong minal ujubi saking sifat ujub kama yukhafu kaya ento dikuatiri alaihi atase wong min alaniyatihi saking terang-terangane wong mau. Artinya begini nggih. Jadi makna hadis ini bahwasanya membaca Al-Quran dengan sir perlahan atau dirahasiakan itu lebih utama ya daripada orang yang membaca Al-Quran dengan jahar. Karena dalam hadis tersebut diperumpamakan sedekah secara sir
itu lebih utama daripada sedekah secara jahar. Namun dari hadis tersebut intinya adalah agar orang tersebut itu terhindar daripada sifat ujub dan riya. Kan? Karena orang yang membaca Al-Quran dengan sir ini, dia membaca demikian karena takut daripada jatuh terhadap sifat ujub dan sifat riya. Sekiranya mereka membaca dengan suara yang kuat. Qultu, nah ini mendapati Imam Nawawi. Qultu ngucap sapa ingsun. Wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasal minat tafsil. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar. Wa illam yakhaf ya ustuhibba lahu al-jahru. Fa in kanat al-qira'atu fi jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnahu wa lima yahsulu fihi min naf'i khairihi wallahu a'lam. Qultu ngucap sapa ingsun wa kullu hadal lan sakabehane iki muwafiqun iku nyocoki lima maring suci-wici takodama kang wis dingin takriruhu apa penjelasane fi awalil fasli ing dalem kawitane fasal minat tafsil saking perincian. Jadi Imam Nawawi berpendapat selepas Imam Nawawi mendatangkan dalil-dalil yang membaca Al-Quran dengan suara jahar dan yang membaca Al-Quran dengan suara sihir, Imam Nawawi berpendapat bahwa semua yang dinyatakan tadi itu cocok dengan apa yang dibincangkan pada permulaan fasal ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu? Wa annahu lan sak temene kelakuan. In khofa lamun kuatir sapa wong bisa babil jahri sebab krono jahar syai'an ing suci-wici ya mimma saking suci-wici yakrohu kang napa geting sapa wong lam yajhar mongko ora maca jahar sapa wong. Maksudnya in khofa bisa babil jahri syai'an mimma yakrohu lam yakro. Maksudnya adalah kalau dia itu takut perkara yang tidak baik itu berlaku ketika dia membaca jahar, ya jangan dibaca jahar. Jahar itu maknanya apa? Membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Wa illam yakhaf lamun ora kuatir sapa wong ya ustuhibba maka disunatake lau kedue wong al-jahru apa maca batar. Tapi kalau dia tidak takut terjatuh dalam perkara yang membawa kepada tidak baik seperti riya dan ujub, ya maka membaca jahar itu lebih disunatkan. Fa in kanat al-qira'atu fi jama'atin. Fa in kanat lamun ono apa al-qira'atu maca Al-Qur'an fi jama'atin ing dalam golongan, kelompok ya, bukan golongan iki. Fi jama'atin ing dalam kelompok mustami'in kang berkumpul kabeh. Apa jamaah? Ya ta'akkada mongko yakti napa? Ta'akkada niku luweh nemen istihbabul jahri apa kesunatane maca jahar. 5 krana suci-suci kodamna kang wis dinginake sapa kita ing ma. Nah, kalau dia tidak takut jatuh dalam perkara riya atau perkara rujub, maka membaca jahar itu lebih disunatkan. Terlebih lagi ketika membaca Al-Qur'an itu secara berjamaah, artinya secara bersama-sama, seperti kalau jenengan baca muqaddaman nggih, muqaddaman membaca secara beramai-ramai itu dalam berkelompok bersama-sama dalam satu majelis, itu malah lebih disunatkan membaca dengan suara jahar. Walimalan krana suci-suci yaksulukan hasil fihi indalem ma min naf'i ghairihim saking awi manfaat liyane. Selain daripada itu, sebagaimana dinyatakan pada awal fasal ini, membaca Al-Quran dengan suara jahar itu dapat memberi manfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam. Tanggal pinten iki? 16 nih. Pun semeter mawon nggih, Pak. Insyaallah kita sambung Kamis ngaji insyaallah. Mugi-mugi napa ingkang kita pelajari dalu niki saged membawa manfaat. Sing penting niku ilmu nak wis dingerteni ya diamalake, aja disimpen, nggih diamalke.
Nak ndak bisa semuanya, ya paling tidak ya sebagian. Ojo sampai ora kabeh ngoten. Nggih, kita tutup kelawan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.